Soal yang pertama, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan X sama dengan, nah kita harus gambar dulu. Seperti apa gambar yang diinginkan? Nah, di sini kita punya Y sama dengan X kuadrat. Saya gambarkan pakai warna biru. Inilah Y sama dengan X kuadrat. Kalau X sama dengan Y kuadrat, itu gambarnya begini. Jadi parabola tapi menghadap ke kanan. Ini X sama dengan Y kuadrat. Berarti kan Y-nya itu sama dengan plus minus X. Y kuadrat sama dengan X. Y-nya kan sama dengan plus minus akar X. Karena di atas sumbu X, maka di sini kita punya Y sama dengan akar X. Karena di bawah sumbu X, di sini kita punya Y sama dengan minus akar X. Nah, di sini kita cari luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Berarti di sini. Yang namanya luas daerah kita butuh batas. Batasnya sini 0 sama ini. Sama ini adalah titik potongnya. Berarti mencari batas itu ya kita harus punya titik potong Y sama dengan Y. Batas itu titik potong. Kita punya Y sama dengan Y. Y yang pertama adalah X kuadrat. Y yang kedua adalah akar X. Nah, ini saya kuadratkan diperoleh X pangkat 4 sama dengan X. Sehingga kita punya, atau kita peroleh ke ruas kanan, ke ruas kiri semua, X pangkat 4 kurangi X sama dengan 0. Difaktorkan ini X pangkat 4 dibagi X adalah X pangkat 3 kurangi 1 sama dengan 0. Ini dijabarkan X, ini X min 1 dikali X kuadrat plus X plus 1. Ini kalau dijabarkan. Atau diperoleh titik potongnya adalah X sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Berarti luasnya itu adalah integral fungsi atas, fungsi yang di bagian atas dikurangi fungsi yang bagian bawah. Karena batasnya di sumbu X, berarti kita pakai dx. Kalau nanti ketemu batasnya di sumbu Y, nanti kita berarti pakainya dy. Bebas, nanti pakai manapun hasilnya akan sama. Di sini berarti dx batasnya dari 0 sampai 1. Berarti integral fungsi atasnya warna pink, berarti akar X. Kurangi bawahnya warna biru, atas bawah birunya X kuadrat. Dx dari 0 sampai 1. Akar X itu artinya X pangkat setengah. Berarti di sini bisa saya ganti dengan pangkat setengah. Ingat integral. Integral fungsi aljabar. Kalau kita punya integral AX pangkat N dx, integral pangkatnya bertambah 1, berarti AX pangkat N plus 1 diper N plus 1. Jangan lupa plus C itu. Nah, di sini berarti X pangkat setengah ditambah 1 kan 3/2. 1/3/2 kurangi X pangkat 3/3. Batasnya dari 0 sampai 1. Nah, 1/3/2 kan sama saja dengan 2/3. Nah, kita substitusi batas atasnya dulu. 1 pangkat 3/2 dikurangi 1 pangkat 3/3. Ini karena ada X-nya semua dan disubstitusi 0 berarti ketemu 0. Sehingga kita punya 2/3 kurangi 1/3, ketemulah 1/3. Luasnya berarti 1/3. Opsinya yang C. Soal berikutnya, nilai integral 3 nilai mutlak X dikali X min 2 dx dari min 2 sampai dengan 0 adalah. Di sini ada nilai mutlak yang harus kita definisikan. Ingat, nilai mutlak itu sama dengan kita akan pakai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Kita akan pakai negatif X ini jika X-nya kurang dari
0 gitu. Jadi di sini seperti fungsi pecah-pecah. Nanti batasnya berarti kita pecah. Berarti di sini integral 3 nilai mutlak X dikalikan dengan X min 2 dx, batasnya dari min 2 sampai 2, kita pecah menjadi integral 3. Kalau dari min 2 sampai 0, min 2 sampai 0 kan berarti X kurang dari 0, berarti kita pakai yang minus X. Nilai mutlak X nya kita pakai minus X begini, dikalikan dengan X min 2 dx. Nah ditambah, sekarang batasnya 0 sampai 2, jadi dipecah menggunakan sifat integral ini. Integral fx dx dari A sampai dengan B ini dapat kita pecah menjadi integral fx dx ditambah integral fx dx, batasnya dari A sampai B, di sini C, di mana C-nya terletak di antara A dan B. 0 kan terletak di antara min 2 sampai 2, jadi bisa dipecah seperti itu. Nah 3 tulis 3, nilai mutlak X-nya 0 sampai 2 kan lebih dari sama dengan 0, berarti kita pakai yang X. 3 dikalikan X, X min 2 dx. Nah karena 3 itu suatu angka, suatu bilangan, kita bisa taruh di luar. 3 integral min X kalikan X min X, min X kalikan min 2 berarti plus 2X dx, batasnya min 2 sampai 0, ditambah 3 integral X kali X, X kuadrat. Oh di sini kuadratnya ketinggalan, min X kali X adalah min X kuadrat, di sini dikurangi dengan 2X dx, batasnya 0 sampai 2. Taruh sini aja biar nyukup nanti. Nah berarti kita punya 3 min X kuadrat diintegralkan jadi min 1/3 X pangkat 3, pangkatnya bertambah 1, penyebutnya ikut pangkatnya. Terus ditambah 2X, 2X diintegralkan jadi 2X kuadrat per 2, batasnya dari min 2 sampai dengan 0, yang ini X kuadrat, jadi 1/3 X pangkat 3 kurangi 2X diintegralkan jadi 2X kuadrat per 2. Masih menggunakan rumus yang tadi, integral AX pangkat N dx adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Pangkatnya 2 jadi 3, ini juga diper3, pangkat sama penyebutnya sama. Di sini batasnya 0 sampai dengan 2. Berarti kita punya 3 dikalikan dengan ini 0 dulu di substitusi, batas atas dulu, 0 dikurangi min 1/3, min 2 dipangkatkan 3, tambah 2 bagi 2 dapat 1, 2 bagi 2 dapat 1, X kuadrat berarti ditambah min 2 dikuadratkan, terus ditambah dengan 3 dikali ini 2 dulu yang disubstitusi, 2 pangkat 3 min 2 dikuadratkan, kurangi 0, karena ada X semua ya 0 otomatis 0. Di sini kita berarti punya 3 minus min 1/3 kali min 8 itu 8/3 ditambah dengan 4, lalu di sini tambah dengan 3 dikali dengan 8/3 kurangi 4. Nah di sini kita berarti punya ini berarti tak kali 3 min 8 min 12, yang ini tambah 8, sebentar, tambah 8 kurangi 12 kok negatif. Nah berarti kita punya min 8, ini 8, 0, min 12 adalah min 24. Nah kalau hasil integral itu boleh negatif, tapi kalau luas itu tidak boleh negatif. Dalam menyelesaikan soal kalkulus, entah itu limit, turunan, ataupun integral, kita bisa cek jawaban menggunakan Wolfram Alpha. Kita ketikkan saja soalnya, integral 3 nilai mutlak itu absolut atau ABS X dikalikan dengan X min 2 dx dari minus 2
sampai dengan 2. Ini untuk ngecek jawaban, entah kalkulus apapun itu bisa pakai bantuan Wolfram Alpha. Nah, hasilnya sama, minus 24. Nah, ini supaya kita yakin dengan jawaban kita. Benar atau enggak ya jawaban saya gitu. Baik, limit integral turunan kalkulus apapun masih bisa dihitung menggunakan Wolfram Alpha. Fx dx dari a plus p sampai dengan b plus p itu sama dengan integral fx dx dari a sampai dengan b. Ini benar karena kita punya teorema untuk fungsi periodik gitu. Fungsi periodik itu jika berlaku sifat seperti ini, fungsi periodik. Nah, jika kita punya fx itu sama dengan fx plus p. Nah, sifat ini biasanya dipakai untuk soal-soal UTBK. Dia hanya permainan batas saja. Kalau fungsi periodik di sini berlaku. Fx dx dari a sampai dengan b itu sama dengan integral fx dx. Karena ini tambah p lagi juga nggak masalah. Jadi pernyataan yang a benar. Kemudian pernyataan a sama c itu kan setipe. Tapi di sini fungsinya itu batasnya itu integral fx dx dari a ditambah a plus p itu sama dengan integral fx dx dari 0 sampai dengan p. Nah, ini kan seperti ditambah dengan a kan, jadi juga ini yang c benar, ini nggak masalah. Terus kemudian yang b ini fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil itu sebentar, ini a ini c. Fungsi ganjil itu adalah fungsi yang bersifat f minus x itu sama dengan si minus fx. Salah satu contohnya adalah x pangkat 5 itu. Kalau fungsi ganjil, nilai integralnya, integral fx dx dari minus a sampai a itu hasilnya 0. Nah, kita cek apakah fungsi ini itu fungsi ganjil. Kita punya fx itu sama dengan x pangkat 5 per x kuadrat plus 4. Berarti kan kita akan punya f minus x itu sama dengan minus x pangkat 5 per minus x kuadrat plus 4. Nah, di sini kita punya min x pangkat 5 per x kuadrat plus 4. Lah ini kan bagian dari fx. Nah, ketemulah dia minus fx karena berlaku minus fx sama dengan minus fx, berarti dia fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil diintegralkan dari minus a sampai dengan a itu hasilnya 0, berarti yang b ini juga benar. Kemudian yang D kita punya integral f minus x dx dari a sampai dengan b apakah sama dengan integral fx dx dari minus a sampai dari minus b sampai minus a. Nah, di sini kita bisa pakai pemisalan. Nah, apakah benar? Nah, di sini kita kerjakan dari ruas kiri menggunakan integral substitusi. Integral f minus x dx dari a sampai b. Tak naik ke atas dulu. Berarti kita di sini punya, misalkan u-nya adalah yang dalam kurung, yaitu u-nya sama dengan minus x. Berarti du per dx-nya adalah min 1. Berarti minus du itu sama dengan si dx. Dalam integral substitusi yang kita butuhkan adalah u sama si dx itu siapa? Kalau ada batasnya, ya berarti kita selesaikanlah si batas. Nah, batas bawahnya kan x sama dengan a. Berarti kalau x sama dengan a, u sama dengan minus x, berarti u-nya minus a. Lalu kita punya batas atasnya x sama dengan b. Berarti u-nya adalah minus b. Sehingga kita punya integral f minus x dx dari a sampai dengan b itu sama dengan integral f min x kita ubah menjadi fu, dx-nya adalah minus du. Nah, di sini kita batasnya punya minus a sampai minus b. Nah, di sini kan kita berarti punya tuh minus integral
FU DU dari minus A sampai minus B. Kita juga punya sifat integral tentu, bahwa integral fx dx dari A sampai dengan B, atau ubah angka huruf P sampai Q, itu sama dengan minus integral fx dx kalau batasnya itu kita tukar. Kalau sini P sampai Q, berarti sini Q sampai P. Nah, di sini agar minusnya hilang, berarti batasnya ditukar. Ini berarti integral FU DU, ini minus A minus B ditukar, sini minus B, sini minus A. Berarti kita punya, nah ini jawabannya benar kan, U DU. Ya ini ya bisa ditulis integral fx dx dari minus B sampai minus A. Jadi opsi yang D juga benar. Nah, kita lanjutkan. Pasti salah gitu. Kenapa salah? Jelas bahwa X itu fungsi ganjil, X ganjil. Terus sin pangkat 4 itu genap. Ganjil kali genap, nanti hasilnya ganjil. Jadi ini 0. Nah ini itu fungsi ganjil, tapi ini fungsi genap. Nah kalau yang cuma sampai sini benar 0. Tapi kalau X pangkat 4 itu diintegralkan, itu bukan 0. Jadi gitu. Jadi yang pasti salah, karena integral X pangkat 4 dari min 2 sampai 2 dx itu sama dengan 2 kali integral X pangkat 4 dx dari 0 sampai dengan 2. X pangkat 4 adalah fungsi genap. Ini ganjil, ganjil. Kalau sin pangkat 4 itu genap, begitu. Kalau definisi fungsi genap itu kalau berlaku f min x itu sama dengan si fx, itu fungsi genap. Ada kok sifat-sifatnya di integral tentu. Semoga paham ya.